لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, jemaah calon haji kloter pertama Indonesia tiba di Bandar Udara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Jemaah calon haji tiba pukul 6.40 waktu setempat. Petugas haji langsung menyambut mereka di pintu kedatangan dan membimbing menuju bus yang akan membawa jemaah ke hotel. Sebanyak 390 jemaah calon haji kloter pertama yang tiba terharu karena akhirnya bisa tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ke-390 jemaah calon haji terdiri dari 163 jemaah laki-laki, 219 jemaah wanita, dan 8 petugas kloter. Untuk mengetahui situasi di Madinah, kita bergabung dengan Ma'ruf El-Rumi, jurnalis iNews di Bandar Udara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Assalamualaikum, Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sudah tiba di Madinah. Bagaimana situasi di sana? Kapan rencana kloter-kloter berikutnya akan tiba? Ya, baik Misha. Sekarang memang berada di Madinah. Kalau saya sendiri sudah total sekitar 4 hari berada di Madinah untuk memang melakukan peliputan terkait dengan jamaah haji tahun 2023. Terkait dengan jamaah kloter atau jamaah asal Indonesia yang sudah datang ke Madinah, tepatnya sudah mendarat di Bandara Udara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, sudah dimulai sejak pagi tadi atau Rabu 24 pukul 7 dan kemudian disusul dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya. Terakhir ini sekitar jam 5 waktu Arab Saudi sudah ada total 7 kloter yang sudah mendarat di Bandara di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi kalau dihitung-hitung berarti sudah sekitar lebih dari 1.500 jamaah sudah mendarat di Madinah. Iya, Ma'ruf, lalu bagaimana dengan kondisi jemaah calon haji kloter pertama? Apakah ada kendala setelah tiba di Madinah? Ya, secara kendala sebenarnya secara umum tadi tidak terlihat kendala-kendala yang cukup serius. Memang ada beberapa jamaah yang sempat mengalami misalnya mereka tensinya meninggi atau mereka lemas, mereka gemetar. Karena memang mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, sangat bervariatif, ada yang 9 jam, ada yang 8 jam. Tapi secara umum tidak ada benar-benar kemudian jamaah haji yang perlu mendapatkan perawatan yang serius. Paling tadi saya sempat menyaksikan ada salah satu jamaah yang memang sudah lanjut usia, sudah uzur, sempat mendapatkan perawatan dari tim dokter karena tensinya naik sampai sekitar 160 sehingga perlu diberikan obat untuk penurun tensi darah. Tapi setelah itu jamaah haji tersebut sudah bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa dan tim dokter mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, terima kasih Ma'ruf El-Rumi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Kita doakan jemaah calon haji menjadi haji yang mabrur dan juga untuk Ma'ruf sendiri. Terima kasih. Ya pemirsa, 120 calon jemaah umroh yang jadi korban penipuan Biro Perjalanan Bodong di Bogor mendatangi Mapolres Bogor. Para jemaah berharap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci atau uang segera dikembalikan. 120 orang jemaah asal Cilengsi Bogor mendatangi ke Mapolres Bogor. Mereka mempertanyakan kelanjutan laporan sejak Maret lalu terkait adanya dugaan penggelapan dana oleh Biro Perjalanan Umroh. Para jemaah yang telah membayar biaya umroh sejak tahun 2019 tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka mengaku ada yang membayar 18 juta hingga 20 juta rupiah per orang. Sebelumnya mereka diiming-imingi oleh Biro Perjalanan Umroh biaya murah dan dapat dicicil. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan sekitar tahun 2019, pihak Biro Perjalanan tak kunjung memberangkatkan dengan alasan pandemi COVID-19. Para jemaah dijanjikan akan diberangkatkan awal 2022 lalu, namun belum juga diberangkatkan. Cuma pada praktiknya, dia mengingkari janji dari tanggal kesepakatan. Bahkan kalau informasi dari klien itu lebih dari 4 kali janji. Nah, kemudian janjinya apa aja?
tanggal sekian berangkat, tanggal sekian berangkat, tanggal sekian berangkat begitu. Ada 4 waktu. Para jemaah berharap dapat diberangkatkan atau uang segera dikembalikan oleh pihak Biro Perjalanan. Sementara, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kasus yang dialami jemaah tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildari Dayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji hari ini diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, jemaah calon haji kloter pertama Indonesia sudah tiba di Madinah. Hingga Rabu siang, ribuan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede dan embarkasi Jakarta Bekasi telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara kloter perdana asal DKI Jakarta telah berangkat menggunakan maskapai Garuda sebanyak 393 calon jemaah dengan pendamping. Selanjutnya, pada kloter ketiga jemaah calon haji asal Banten juga telah diberangkatkan dengan jumlah 393 orang dan 480 asal Jawa Barat. Gitu. Sudah nunggu berapa lama, Bu? Dari berapa lama? 15 tahun. 15 tahun, Bu? Hampir 12. Hampir 12 tahun ya? Oh. Ibu dari mana, Bu? Dari Garut. Dari Garut. Umur Ibu berapa, Bu? 67. 67 ya? Bahagia, Bu ya, bisa berangkat, Bu ya? Iya. Total, hari ini terdapat 6 penerbangan dengan keseluruhan 2.433 calon jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede dan embarkasi Jakarta Bekasi yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.